Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, dan mudah-mudahan kesempatan hidup seluruhnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat terbatas, sementara kewajiban yang kita miliki itu sangat banyak. Maka seorang muslim dituntut untuk memaksimalkan potensi waktu yang ada dengan beramal secara cerdas, ya. Dan tentu saja kita tidak mungkin bisa beramal dengan sebaik-baiknya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan, hidayah, taufik kepada kita. Karena itu kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memberikan bantuan, pertolongan dan hidayah bimbingannya dalam melakukan berbagai macam kebaikan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa kultum yang lalu kami telah menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan adab atau etika berdoa, yaitu bahwa kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebaiknya kita awali dengan memuji Allah, as-sana'u 'alallah, ya. Sebagaimana dalam riwayat itu atau sebagaimana yang dapat kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, ya. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menyampaikan doa kita. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa itu terhijab, terhalang. Hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian bersalawatlah kita sebelumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat yang kita ucapkan itu menjadi jembatan, menjadi perantara, menjadi wasilah, kemudian doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adab berdoa secara eksternal, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan tampilan luarnya. Nah, sementara hal-hal yang bersifat internal, kondisi dan suasana kebatinan kita pada waktu kita berdoa, kita mesti berdoa dengan sikap tadarru', ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Jadi berdoa ini perintah, ya. Dan karena itu termasuk ibadah, bahkan dianggap sebagai salah satu ibadah yang utama. Ad-du'a mukhul ibadah, meskipun hadisnya dianggap sebagai hadis yang lemah menurut sebagian para ulama, ya, bahwa berdoa itu merupakan ibadah. Kenapa dianggap sebagai sebuah ibadah? Karena perintah Allah. Kaedahnya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu dianggap ibadah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan, kita harus merendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di itu mencakup dua doa. Yang pertama doaul mas'alah, doa yang berisi tentang permohonan. Yang kedua doaul ibadah, doa yang berisi tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tadarruan itu adalah ilhahan fil masalah. Terus menerus kita berdoa, menyampaikan masalah kita, meminta solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu etika juga dalam berdoa adalah kalau kita berdoa, doa itu diulangi sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang berisi yang disebut dengan doaul masalah. Jadi kalau kita berdoa isinya meminta sesuatu kepada Allah, minta istri kah, minta anak kah, minta uang kah, itu namanya doaul masalah. Sebaiknya kita ulangi sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Misalnya kita ulangi sebanyak 3 kali, itu bentuk ilhah ya. Bentuk berdoa secara terus menerus. Dan kalau kita berdoa secara terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbu al-mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang terus-menerus berdoa. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa rajin berdoa? Karena orang yang berdoa itu mengisyaratkan dirinya merupakan orang yang hina, merupakan orang yang fakir, orang yang patut dikasihani. Dan setiap kali kita merendah diri kepada Allah, itulah inti ibadah. Karena ibadah itu intinya adalah al-khudu' wa tadallul, tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi kita berdoa itu ada penampakan kita menghinakan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah ya. Kemudian wadu'uban fil ibadah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, giat di dalam berdoa juga, baik itu di dalam doa yang berkaitan dengan ibadah ya. Kita berzikir ya, kita lakukan secara tekun, kita melaksanakan sholat sunnah juga kita lakukan secara tekun dan lain-lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan kita sebagai kekasihnya, pasti apa yang kita sampaikan kepadanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu wa khufyatan ya. Dan dengan suara yang pelan ya. Tidak usah teriak-teriak ya. Tidak usah juga terlalu. Jadi kalau kita lihat di sini itu la jahran wa alaniyatan, tidak diucapkan doa itu dengan suara yang terlalu berlebihan ya. Karena itu dikatakan di dalam ayat itu innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Dalam tafsir Sa'di dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melampaui batas di dalam berdoa adalah ada orang yang berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala padahal orang itu tidak membutuhkan apa yang dia minta. Itu termasuk bentuk melampaui batas. Jadi sebaiknya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa menurut apa yang kita butuhkan. Apa kira-kira yang mendesak? Misalnya ini BBM lagi naik kan? Itu mendesak, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan turun. Bentar lagi katanya ini ya, gas LPG 3 kilo sudah mau naik ini. Kalau ini naik, angka kemiskinan akan semakin meningkat. Nah, ya. Baru minta 3 periode. Nah, ini jangan direkam Pak, bahaya gitu. Makanya saya kadang-kadang sebenarnya nggak suka live itu. Itu apa ya? Cenderung kita mengundang untuk riya, katanya sih. Cuma ya ini prosedur. Akhirnya Masjid An-Nur juga cemburu ini. Dibilang kata bos saya, berapa total untuk biaya begini? Aku bilang 20 juta, anggarkan yang terbaik. Kita mau beli iPhone 12 Pro Max gitu. Ya nggak mau kalah An-Nur ya. Ini memang luar biasa. Mudah-mudahan jadi amalan jariah buat takmir ini, terutama Pak Syahyanto ya.
Kita lanjutkan nih. Jadi berdoa itu dengan meminta sesuatu yang kita butuhkan. Itu yang makna yang pertama ya. Jadi yuhibbul mu'tadin, la yuhibbul mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas di dalam berdoa, yaitu tadi ya. Yang kedua adalah yatanattu fi su'al ya. Terlalu mempaseh-pasehkan kalau berdoa. Ya Rabb, ya Rahim, kami berdiri di tempat ini. Kalau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah bertele-tele, singkat, padat dan jelas. Coba doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang panjang-panjang. Ada doa yang diajarkan Nabi panjang-panjang, itu tidak ada, jarang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam Al-Quran jelas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Jelas, karena meskipun kita bertele-tele, ujung-ujungnya itu saja yang kita butuhkan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Makanya kalau kita ingin berdoa, pakai saja doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta ampunan, itu termasuk hasanah di dunia dan di akhirat. Minta istri, hasanah di dunia dan di akhirat. Minta uang, hasanah di dunia dan di akhirat. Apa yang tidak termasuk dalam pengertian hasanah? Makanya dia dianggap sebagai doa sapu jagat. Intinya doa Rabbana atina itu. Makanya satu-satunya doa atau zikir yang kita ucapkan pada waktu kita tawaf cuma satu, yang benar-benar warid dari Nabi. Rabbana atina, ketika kita sudah berada di rukun Yamani sampai dinding Hajarul Aswad berdoa. Yang lain-lain itu cuma buatan ulama Indonesia dan tidak wajib. Bahkan kalau kita hanya bergantung kepada buku pegangan haji itu, kita keliling begini nabrak orang Arab. Saya tidak pernah pakai doa itu karena panjang juga, apalagi kita nggak semuanya punya kemampuan membaca teks Arab. Ya, lebih baik kita baca Al-Fatihah saja berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai ke rukun Yamani selesai. Baca kita Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai sampai Hajarul Aswad, baca lagi Al-Fatihah. Bosan baca Al-Fatihah, diganti dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai ke rukun Yamani, baca lagi Rabbana atina. Itu saja. Ya, jadi tidak usah terlalu terpaut dengan kecuali memang orang itu hafal ya. Nah, jadi bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu etika di dalam berdoa itu adalah kita harus merendahkan diri. Makanya sebaiknya kalau kita berdoa pada waktu sholat hujan itu kan, itu kita menggunakan pakaian yang biasa kita pakai, bukan pakaian yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana pakaian kita itu tidak menunjukkan kebesaran diri ya. Makanya kalau kita lihat juga dalam salah satu hadis itu, bahwa faktor yang membuat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu datang dalam keadaan lusuh, dalam keadaan banyak masalah. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, summa dzakara ar-rajulu yutilas safar, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang ya. As'asa wa akbar, rambutnya kusut, wa akbar, dan badannya berdebu. Wa mat'amuhu haram, tetapi sayang makanan yang dia konsumsi haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, celakanya dikasih makan juga dengan yang haram-haram. Summa yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Nah, ini juga etika di dalam berdoa. Kalau kita berdoa, yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan tangan atau mengangkat tangan ke langit. Kemudian orang itu berkata, ya Rabb, ya Rabb, Tuhanku, Tuhanku. Fa anna yustajaba lahu, tetapi meskipun orang itu sebenar-benarnya, kata Syekh
Al-Utsaimin, orang dalam kondisi seperti itu doanya pasti makbul. Tetapi karena ada faktor yang menghalangi doa itu tidak diterima karena dia mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka doanya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu etika berdoa adalah jangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak memperhatikan makanan, pakaian yang kita konsumsi. Karena itu menjadi faktor yang menentukan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kehidupan kita ini kita punya banyak masalah. Masalah itu bisa saja berkaitan dengan kehidupan kita sebagai pribadi, atau dalam kehidupan kita sebagai seorang kepala keluarga, atau sebagai wakil kesiswaan, atau sebagai kepala kampung, kepala RT, kepala dakwah kampung, atau kepada takmir, atau ustadz itu sendiri itu punya banyak masalah juga. Maka setiap kali kita menghadapi masalah, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, tentang obat dan penyakit, dia mengatakan bahwa wad-du'a'u min anfa'il adwiyati, doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Dan memang saya pernah menjelaskan sebuah hadis di depan Ustadz Dr. Kahaluddin Yuli dan kemudian kami berdebat itu. Jadi sebenarnya memang dalam Islam itu berobat ke dokter atau mengkonsumsi obat itu hukumnya tidak wajib. Itu sunnah muakkadah. Jadi kalau misalnya ada yang sakit kemudian dia langsung bertawakal kepada Allah, dia tidak berdosa. Dalilnya ada atau tidak ada? Suatu ketika ada salah seorang perempuan yang mengalami penyakit ayan. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian memberikan dua pilihan kepada perempuan itu. Yang pertama, aku doakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau pasti akan sembuh. Yang kedua, engkau bersabar atas derita yang kamu alami, atas sakit yang engkau alami, dan engkau akan banyak mendapatkan kebaikan dari musibah, dari penyakit yang engkau derita. Kemudian perempuan itu memilih pilihan yang kedua. Kalau begitu, saya bersabar saja atas ujian yang saya alami. Dari hadis itu atau dari riwayat itu bisa nanti dicek di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Baca saja hadisnya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, bab sabar. Kalau tidak ketemu itu pasti ada masalah dengan penglihatannya, pasti ketemu. Nah, hadis itulah yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama bahwa berobat itu sesungguhnya tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari dokter begitu bapak minum ini langsung sembuh, tidak ada. Itu cuma salah satu ikhtiar. Berbeda kalau kita misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu termasuk bagian dari tawakal yang menunjukkan kesadaran diri kita bahwa sumber segala masalah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu jalan keluarnya juga masalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kalau kita sakit jangan langsung ingat obat, ya kan? Ingat Allah langsung, baru ingat obat. Jangan dibalik. Obat dulu baru berdoa. Ya. Allah dulu, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan ya berbagai macam doa-doa ruqyah itu. Kalau kita sakit, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya Allah dari sesuatu yang aku khawatirkan. Misalnya ada sakit jantung kita pegang jantung itu sambil kita mengucapkan doa itu. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ada yang mau doanya bayar. Ya. Sakit kepala pegang gitu.
Pokoknya bagian yang mana sakit dipegang dan kemudian kita berdoa dengan doa itu. Yang mau nanti silahkan WA ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dan insya Allah itu kalau kita mantap di dalam mengucapkannya, pasti ada sesuatu yang kita rasakan perubahan itu. Saya sudah membuktikan, tinggal bapak-bapak saja yang membuktikan lagi. Dan ini praktek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau misalnya anak saya demam, saya tidak langsung ngasih mesagrib atau paracetamol ya, bukan mesagrib ya, paracetamol. Didoakan dulu lah. Ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Nah, makanya penting kita ini sebagai seorang kepala keluarga, ayah itu menghafal doa-doa yang maksud seperti itu, sehingga kita kemudian tidak langsung bingung mencari paracetamol ya. Tetapi kita awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak itu akan menenangkan pikiran kita bahwa yang namanya penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jelas dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ad-du'a min anfa'il adwiyah, itu doa itu obat yang paling bermanfaat, obat yang paling mujarab. Paling tidak itu akan mendatangkan ketenangan itu. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang namanya doa itu ketika berhadapan dengan bala, dengan ujian, dengan sakit ya, itu posisi doa itu ada 3. Yang pertama, bapak-bapak dan jemaah sekalian, kadang-kadang doa kita itu lebih kuat daripada bala, daripada bencana yang akan datang. Dalam kondisi seperti itu, karena kita memiliki kekuatan doa yang jauh lebih kuat, maka bala itu tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu termasuk tindakan preventif ya, tindakan pencegahan. Makanya jauh-jauh sebelum kita sakit seperti ini, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini bi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan, kuatkan, sejahterakan badanku, penglihatanku dan pendengaranku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Itu tindakan preventif sehingga semuanya sehat terus. Kalau semuanya sehat, gampang cari uang, punya uang, gampang bersedekah, pembangunan la jismu Muhammadiyah Berau ya. Atau pembangunan MBS. Tapi kalau kita sakit-sakitan, akhirnya tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, open donasi. Nah, kan nggak enak juga kalau kita open donasi terus kan. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doa yang paling keren itu. Dihafal. Ya Allah, kami memohon kepadamu al-afwa, pemaafan, wal afiyah. Itu maknanya al-afiyah itu banyak. Kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi doa menjadi salah satu tindakan preventif. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan bala kepada kita, kita tolak. Nah, makanya saya berharap ini mudah-mudahan ada di antara kita ini yang doanya makbul. Berdoalah hari ini, mudah-mudahan BBM itu tepat turun. Repot juga ini kalau ngeri. Yang kedua, bapak-bapak, kadang-kadang juga doa kita itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti doa itu tidak punya manfaat. Tetap ada manfaatnya dari doa yang kita panjatkan itu. Paling tidak, kata Ibnu Qayyim, meskipun bala itu tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membuat bencana itu menjadi ringan. Barangkali ya, barangkali nih ya, ini kita sebut perumpamaan. Barangkali mungkin kemarin itu kan ada isu Pertamax 16.000. Mungkin ada yang berdoa akhirnya juga jadi cuma 12.500 kurang lebih ya. Nah, berarti ada yang berhasil berdoa ini. Nah, tinggal berdoa lagi. Mudah-mudahan besok kembali ke angka 9.500. Alhamdulillah ya. Jadi tetap ada manfaatnya. Mungkin sakit jantung kita itu stadium 4.
tetapi karena kita berdoa akhirnya jadi 3 atau jadi 2. Tetap ada manfaatnya dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meningkatkan kemampuan kita di dalam menghadapi bala itu. Bencananya besar, tetapi daya kita, kekuatan kita, ketahanan kita di dalam menghadapi berbagai macam bala itu tetap ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah ya, meskipun pertamaxnya angka 12.500 karena memang terjadi persoalan kelangkaan minyak ini, terjadi akibat perang Rusia dan Ukraina, memang dampaknya, dan kita juga harus memaklumi tanda petik pemerintah ya. Ya, bukannya membela ini enggak. Cuma kita kan harus objektif juga. Ya paling tidak mudah-mudahan pekerjaan kita semakin dimudahkan atau gajinya dinaikkan. Nah, ini masalahnya gaji kita ini dari dulu bertahan di angka di bawah 2 digit. Gimana Pak Sawe? Ya. Nah, ya. Atau yang lain-lainnya ya. Nah, yang terakhir kata Ibnu Qayyim, doa itu sama-sama kuat, dan doa dan bala itu sama-sama kuat. Ketika doa dan bala itu sama-sama kuat, maka dia akan bertarung di atas langit sampai hari kiamat. Dalilnya ada atau tidak ada? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, la yukni hadarun min qadarin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikap waspada itu tidak akan bisa membuat kamu terhindar dari yang namanya takdir. Kita sudah hati-hati makan, sudah hati-hati berolahraga, ada juga jantungnya. Ya sudah, itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tetapi yang namanya doa itu tetap memberikan manfaat, baik itu peristiwa yang telah terjadi maupun terhadap peristiwa yang belum terjadi. Kita sakit itu satu takdir, dan kemudian kita berdoa agar kita sembuh itu satu takdir yang lain. Kita menolak takdir dengan takdir pula, dan disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita miskin itu takdir, dan kemudian kita diberikan kekuatan finansial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu takdir yang lain. Dan untuk merubahnya salah satunya adalah ikhtiar dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak satu ingin nambah, itu satu takdir, dan kemudian kita berdoa. Kita belum punya anak, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia anak dengan doa. Itu satu takdir yang lain. Kalau nambah istri boleh, terserah. Yang penting jangan sampai seperti salah seorang ustadz yang lagi viral di media sosial. Dia mengatakan nanti pada akhir tahun, pada akhir zaman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalalkan kita menikahi perempuan sebanyak 50 orang. Dan kemudian dia mendapatkan bantahan yang sangat keras dari ulama-ulama di seluruh Indonesia, karena memang itu pendapat yang sangat ngaco sekali ya. Mungkin bapak-bapak tidak kenal ya, karena jarang bermedia sosial. Namanya doa itu pasti turun bapak-bapak. Fayalqahu doa. Jadi ketika bala itu akan turun, itu langsung disambut oleh Allah, disambut oleh doa. Jadi bala mau turun disambut dengan doa. Fayaqtalijani ila yaumil qiyamah. Kalau kedua-duanya sama-sama kuat, maka dia akan bertarung sampai hari kiamat. Makanya seperti yang kita katakan dari tadi, bahwa doa yang kita panjatkan itu termasuk tindakan preventif, tindakan pencegahan. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi menurunkan bala itu, atau kalaupun misalnya bala itu tetap turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya, tidak membuatnya seperti keadaannya semula. Poin pentingnya ini adalah bulan Ramadan, dan bulan Ramadan begitu kita berpuasa sampai kita berbuka, sepanjang waktu itu doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makbul. Jadi kalau kita lihat di Indonesia,
jumlah jam kita berpuasa itu kurang lebih 13 jam lebih ya, 13 jam. Jadi kita punya waktu 13 jam lebih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sepanjang jam itu, sepanjang orang itu berpuasa, maka doanya makbul. Jadi yang namanya kemakbulan doa orang yang berpuasa itu tidak mesti pada waktu menjelang berbuka, tidak. Dari awal kita berpuasa sampai nanti berbuka, doa-doa yang kita panjatkan makbul. Dan saya berkali-kali menyampaikan bahwa kalau kita ingin berdoa, jangan lupa mendoakan kebaikan kepada orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan itu bagian dari birrul walidain kepada mereka, terutama bagi kita yang masih tinggal di perantauan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.